Sejarah mengerikan di balik nama Kampung Pecah Kulit, Jakarta Barat. Monumen ancaman bagi si pengkhianat dengan potongan tengkorak kepala manusia tertancap di atasnya. Di Jakarta Barat, tepatnya di Kecamatan Taman Sari, terdapat sebuah kampung bernama Pecah Kulit. Nama ini berasal dari sebuah sejarah mengerikan yang terjadi di sana saat masa penjajahan dahulu. Saat Belanda dengan kongsi dagangnya, VOC, menduduki Indonesia, kerap terjadi diskriminasi kepada penduduk pribumi. Namun, selain kepada pribumi, mereka juga melakukan perampasan pada orang-orang Indo, peranakan antara Eropa dengan non-Eropa. Satu di antaranya adalah Peter. Peter saat itu dikenal cukup dekat dengan para pribumi di sekitar lingkungannya. Salah satu yang dikenal bersahabat dengan Peter adalah Raden Ateng Kartadria, ningrat asal Banten dengan belasan ribu pengikut. Peter menjadi korban pencaplokan tanah oleh VOC, tepatnya pada 1708. Tanah milik Peter yang berada di wilayah Pondok Bambu disita oleh VOC dengan alasan tidak memiliki surat yang sah. Peter sempat mencoba melawan, namun ia justru didenda oleh Gubernur Jenderal VOC akibat protesnya. Peter memiliki dendam pada VOC dan orang-orang di dalamnya. Peter dengan dendam yang belum hilang pada VOC lalu merencanakan makar bersama sahabatnya, Raden Ateng, untuk menjatuhkan kongsi dagang tersebut. Rencananya, jika makar ini berhasil, Peter akan menjadi gubernur dan temannya menjadi patihnya. Rencana ini disusun sedemikian rupa dan semula akan dilancarkan pada Desember 1722. Sayangnya, rencana ini terlebih dahulu dibocorkan oleh salah satu pembantu Peter yang berkhianat pada tuannya. Ia mengabarkan rencana tuannya itu kepada VOC. Sebelum makar itu berjalan, VOC segera menangkap keduanya bersama para pengikutnya. Pada April 1722, Peter, Raden Ateng, dan para simpatisan mereka mendapat vonis hukuman mati. Di antara semua orang yang dihukum, hukuman mati terhadap Peter menjadi salah satu yang paling mengerikan dan disaksikan oleh masyarakat. Hal ini seakan bertujuan untuk mengancam para masyarakat keturunan Eropa non-Eropa agar tidak menyulut api di tanah VOC. Peter saat itu dieksekusi dengan cara ditarik kaki dan tangannya dengan tali yang disambungkan ke kuda dari 4 arah yang berbeda. Keempat kuda itu lalu diperintahkan berlari sekencang-kencangnya hingga tubuh Peter merenggang. Lalu pecahlah kulit beserta isi perutnya. Daging dan isi perut Peter yang berserakan lalu dibiarkan menjadi makanan burung dan hewan-hewan. VOC lalu membuat sebuah monumen berisi ancaman sekaligus menancapkan tengkorak asli Peter di atasnya. Pada monumen itu tertulis kalimat yang artinya catatan dari peringatan yang menjijikan pada si jahil terhadap negara yang telah dihukum. Peter dilarang orang mendirikan rumah, gedung, atau memasang papan kayu, demikian pula bercocok tanam di tempat ini sekarang sampai selama-lamanya. Selesai. Kepala Peter yang tertancap di atas monumen itu terus berada di sana selama beberapa waktu sebelum akhirnya Jepang membersihkan monumen kekejaman penjajah sebelumnya. Kini, sisa-sisa dari monumen asli Peter, terutama pada lempengan prasasti yang bertuliskan ancaman di atas, dipajang di luar bangunan Museum Sejarah Jakarta atau yang lebih dikenal sebagai Museum Fathahillah. Pada 1970, sempat dibuat replika monumen Peter, berada lengkap dengan replika tengkorak Peter yang tertancap di atasnya. Namun, pada 1985, monumen replika ini dipindahkan ke Museum Taman Prasasti Jakarta dan masih ada sampai sekarang.